Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam tema tentang jangan kita menolak Tuhan, menolak firman-Nya. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 38 ayat 14 mulai sampai pasal 39, kisah tentang runtuhnya Yerusalem, kerajaan Israel. Saudara-saudara, raja terakhir mereka yaitu Raja Sedekia. Pada waktu itu, tentara Babel sudah mengepung Yerusalem beberapa waktu lamanya. Sudah dikepung, tidak ada orang yang bisa keluar masuk, dan terjadi kelaparan hebat di dalam Yerusalem, di kerajaan Yehuda pada waktu itu. Karena tidak ada orang yang bisa keluar masuk, tidak ada bahan makanan yang masuk ke negeri itu. Dalam kondisi yang seperti itu, saudara-saudara, Raja Sedekia datang menyuruh orang untuk mengambil Yeremia untuk datang kepadanya, dan dia bertanya firman Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Dan firman Tuhan datang kepada Sedekia melalui Nabi Yeremia supaya Sedekia menyerahkan diri kepada tentara Babel. Supaya dia jangan melarikan diri ataupun melawan, tetapi sekarang lebih baik engkau menyerah, karena ini adalah hukuman kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, karena keberdosaan mereka. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau mau selamat dan semua orang Yehuda akan selamat, penduduk Yerusalem akan selamat, engkau lebih baik, engkau harus menyerahkan diri kepada kerajaan Babel. Maka engkau akan diperlakukan dengan baik. Tetapi nasihat Yeremia itu tidak diindahkan oleh Sedekia. Dia hendak melarikan diri. Dia mengabaikan nasihat firman Tuhan. Lalu pasal 39 ayat 1 kita baca demikian. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang ke-6 pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sareser, pembesar, dan Sin-Magir, panglima, dan Nebusyahban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Jeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan kepada Sedekia Raja Babel sangat jelas. Kalau engkau menyerahkan diri kepada tentara Babel, engkau tidak melarikan diri, engkau tidak melawan mereka, maka engkau akan selamat. Nyawamu akan selamat. Nyawa penduduk Yerusalem akan selamat. Tetapi jikalau engkau melarikan diri, melawan mereka, maka engkau akan mengalami nasib yang sangat tidak baik. Saudara-saudara, nasihat firman Tuhan sangat baik untuk diikuti. Tetapi Sedekia mengabaikannya. Apa yang terjadi, saudara-saudara?
Pada akhirnya seluruh Yerusalem itu dimusnahkan oleh Nebukadnezar dan tentaranya. Temboknya semua dirobohkan, dihancur luluhkan, semua bangunannya dihancurkan. Dan juga terhadap keluarga Raja Sedekia dilakukan hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Saya tidak ingin membicarakannya di sini karena itu betul-betul sangat sadis, sangat horor, menakutkan akibat dari tidak mematuhi nasihat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan. Saudara, biar kita terus memperhatikan perintah Tuhan. Sedekia, dia lebih mengedepankan egonya. Dia merasa harga dirinya. Dia mengabaikan firman Tuhan karena hal-hal itu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah penderitaan yang maha hebat. Kengerian, horor yang sangat mengerikan. Saudara-saudara, Tuhan selalu berkerinduan memberikan yang terbaik untuk saya dan saudara karena kita adalah anak-anaknya. Tetapi yang Tuhan mau adalah perhatikan firman Tuhan, hidup di dalamnya, lakukan saja firman Tuhan, maka engkau akan beroleh hidup, engkau akan beroleh kebahagiaan di dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak buat segala berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar dari pengalaman Raja Sedekia yang kemudian dia mengalami satu pengalaman yang buruk karena dia menolak firman Tuhan, mengabaikan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk tetap setia di dalam Engkau, untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami, Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Jaga lindungi kami dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Immanuel.